Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, anak-anak kami remaja dan Poso Bulung, marilah kita mendengarkan renungan untuk kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 51, ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, tentu ketika kita berbicara tentang suatu penderitaan, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, berbagai himpitan hidup, dan lain sebagainya. Dan ketika manusia mengalami hal yang demikian, yang dibutuhkan manusia adalah suatu penghiburan. Bagaimana untuk menyenangkan hatinya, bagaimana untuk melalui berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan. Tetapi ada banyak cara manusia juga untuk menghibur dirinya sendiri. Ada orang ketika untuk menghibur dirinya sendiri, dia pergi ke diskotik, dia pergi ke hiburan malam, dia pergi ke tempat-tempat yang dimana hatinya bisa terhibur. Namun saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita diajak untuk melihat kepada satu figur yang dapat menghibur kita, yang dapat memberikan penghiburan yang sejati. Karena ketika kita pergi kepada dunia, memang dunia bisa menghibur kita, tetapi penghiburan itu sementara dan tidak menguatkan hati kita. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dialah penghibur yang sejati, maka kita sebutkan sebagai Maha Penghibur. Dia mampu menghibur setiap orang yang mengalami kedukaan ataupun kesedihan. Dan hal inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada kita, bahwasannya satu-satunya yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk mengubah keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik hanyalah Tuhan saja. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, karena itu salah satu cara Tuhan untuk menghibur manusia adalah dengan menaruh firman-Nya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Saudara, firman itu harus terus kita ucapkan ketika kita mengalami pergumulan, duka cita, dan lain sebagainya. Karena firman itulah yang menguatkan kita, firman itulah yang harus kita perkatakan. Firman yang berasal dari Tuhan, yang kita perkatakan kepada diri kita sendiri, kita perkatakan kepada orang lain ketika mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan firman yang kita perkatakan itu, kita perkatakan bukan hanya keluar dari suara kita, tetapi kita perkatakan dengan iman. Karena ketika kita mengatakan firman Tuhan dengan iman, itulah yang menjadi kekuatan kita, dan itulah yang akan sanggup untuk menimbulkan pengharapan kita.
Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan. Kita belum melihat jawabannya, tetapi Tuhan menguatkan kita lewat firman itu, Roh Kudus yang menolong kita. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menyertai kita. Allah memberikan penghiburan kepada kita. Seburuk apapun keadaan kita, maka Tuhanlah yang akan menghibur kita, dan ada firman yang akan menguatkan kita di dalam setiap penderitaan kita. Maka ketika kita ada masalah, kita harus menghadapinya dan kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan apapun keadaan kita. Dan yakinlah saudara bahwa ada tangan Tuhan yang akan menolong kita, ada tangan Tuhan yang menggandeng kita. Maka saudara, Dialah Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri bahwasanya engkau adalah umatku. Ini pernyataan Tuhan bahwasannya kita adalah umatnya yang tidak akan ditinggalkannya, tetapi terus menyertai perjalanan kita. Dia akan bersama dengan kita di dalam menjalani berbagai-bagai kehidupan kita. Kalau dikatakan engkau adalah umatku, ini adalah suatu pernyataan bahwa Tuhan memiliki kita dan kita memiliki Tuhan. Dan karena kita adalah milik Tuhan, tentu kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita begitu dikasihi dan dicintainya. Walaupun kita melalui berbagai kesulitan, maksud Tuhan adalah supaya kita menjadi umat yang punya daya tahan yang tangguh. Kita menjadi umat yang tidak sembarangan, tetapi umat yang bergantung kepadanya. Karena itu saudara, ingatlah firman Tuhan pada hari ini, bahwasanya Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Peganglah firman ini dan teruslah perkatakan di dalam hidup kita bahwasanya Dia adalah Tuhan yang terus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini menguatkan iman kami. Firman ini meneguhkan kami bahwasanya Engkaulah yang menyertai kami sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau sungguh Allah kami yang maha baik, yang selalu menghibur hati kami. Ketika manusia terbatas untuk menghibur kami, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Engkau Allah yang bersedia menghibur dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman hari ini. Kami berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Ketika kami berlindung kepada Engkau, maka Engkau Allah kami yang setia, yang meluputkan kami dari segala mara bahaya. Kami yakinkan itu dalam perjalanan hidup kami yang masih tersisa, hari-hari kami dalam tahun ini. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Apapun keadaan kami ketika kami menghadapi kesulitan, ada masalah pergumulan hidup, ada duka cita yang kami hadapi, kami percaya kami akan selesaikan dengan baik karena ada Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami kasihi, Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita dalam hari ini.